Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak T. Fadil Fadli, APTNH MM, selaku penguji sekaligus Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Derajat Muhammad Jelani, MSI, selaku coach sekaligus Widya Suara. Yang saya hormati Bapak Dr. Johamran Francisco, SHMM MH, selaku mentor sekaligus Kepala Bagian Perundangan 1 Biro Hukum. Bapak-bapak yang saya hormati, perkenalkan nama saya Arif Febrianto. Saat ini diberikan amanah dan tanggung jawab sebagai Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundangan 1B di Biro Hukum. Izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan rencana aksi perubahan yang saya beri judul mewujudkan efektivitas dan efisiensi penataan dalam tugas dan fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan melalui pemanfaatan sistem informasi dan teknologi. Bapak-bapak yang saya hormati, bahwa kondisi saat ini yang saya temukan di subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan ada beberapa hal, yaitu diantaranya ketidaksesuaian antara rancangan peraturan yang diusulkan oleh unit teknis dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam RPJP, RPJMN, RKP maupun Renstra Kementerian. Dan kondisi yang diinginkan sebenarnya bagaimana nantinya ke depan bahwa pada saat perencanaan Biro Hukum bisa memfilter atau mengklarifikasi sehingga rancangan-rancangan yang nantinya diusulkan itu sesuai dengan kebijakan pemerintah. Adapun isu yang kedua yaitu kurangnya pengkajian terhadap implikasi dari suatu peraturan perundangan. Kita ketahui saat ini di kementerian kita banyaknya peraturan yang sangat dinamis, dilakukan perubahan. Bahkan dalam 1 tahun 2 atau 3 kali perubahan. Nah, kondisi ini yang kita harapkan nantinya ke depan bisa berkurang, bisa diminimalisir, karena implikasi dari suatu peraturan itu sangatlah penting untuk dikaji secara mendalam sehingga menunjukkan kualitas dari peraturan dimaksud. Kondisi yang diharapkan nantinya kita dapat mengetahui naskah akademis, naskah kajian maupun background paper dari suatu peraturan dan implikasi hukumnya yang akan terjadi ketika kita mencantumkan atau mengatur suatu norma. Ya. Kemudian isu yang ketiga, adanya atau kurang optimalnya evaluasi produk hukum. Sehingga produk hukum yang ada saat ini masih banyak dan cenderung over regulasi. Nah, ini yang ke depan kita harapkan proses evaluasi produk hukum yang saat ini berdasarkan hasil inventarisasi dari teman-teman di lingkungan Biro Hukum, ada sekitar 513 peraturan yang mengatur mengenai pertanahan perlu dilakukan evaluasi untuk diidentifikasi, dianalisa, dan dilakukan pemetaan mana yang masih efektif berlaku dan mana yang sudah tidak berlaku. Hal ini sejalan dengan program pemerintah atau arahan Presiden untuk melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan. Ada isu yang keempat yaitu kurang tertibnya pengadministrasian sehingga sulit untuk melakukan pengendalian terhadap pekerjaan, di mana di Biro Hukum ada 2 kegiatan utama atau kegiatan inti yang menjadi tugas dan fungsi dari Biro Hukum, yaitu pembentukan peraturan dan evaluasi peraturan. Nah, dengan kurang tertibnya pengadministrasian itu mengakibatkan susahnya atau sulitnya untuk mengetahui perkembangan dari setiap tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, yang implikasinya mengakibatkan susahnya untuk mengendalikan proses pembentukan peraturan maupun evaluasi dimaksud. Nah, sehingga kondisi yang diharapkan nantinya ke depan bagaimana agar setiap dokumen perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan hingga pengundangan peraturan perundang-undangan itu dapat diadministrasikan secara tertib, secara rapi, sehingga memudahkan dalam rangka pengendalian peraturan dimaksud. Isu yang kelima adalah adanya ego sektoral dari masing-masing unit teknis, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga penetapan. Dikarenakan
mungkin pada saat ini belum adanya guidance dari pimpinan terkait dengan peraturan yang akan disusun, sehingga masing-masing unit teknis saling mengedepankan egonya untuk menampilkan tugas dan fungsi di masing-masing unit eselon 1 dimaksud. Sehingga kondisi yang diinginkan yaitu adanya atau tersedianya sistem informasi, adanya guidance dari pimpinan tertinggi, dalam hal ini adalah menteri, sejak dari awal penyusunan peraturan. Kalau boleh dibilang sistem yang dibentuk yaitu top down. Dari beberapa isu krusial atau permasalahan tadi yang ditemukan di pelaksanaan sebagian penyusunan peraturan perundang-undangan 1B, jika dianalisa menggunakan metode ASTRID, yaitu aktual, spesifik, transformasi, relevan, inovatif, dan dapat diimplementasikan, maka untuk isu yang utama yang perlu diselesaikan atau yang perlu diutamakan oleh Biro Hukum adalah isu M4, masalah yang keempat, yaitu kurang tertibnya pengadministrasian. Mengapa hal tersebut menjadi penting atau menjadi utama? Karena kalau kita dalami dari metode ASTRID yang ada tadi, yang pertama aktual. Memang masalah pengadministrasian dokumen penyusunan peraturan perundang-undangan itu bukan merupakan isu yang baru di Biro Hukum. Dia sudah sejak lama ada, namun hingga saat ini isu tersebut masih ada dan belum terselesaikan. Makanya dari segi aktual, isu ini sangat memungkinkan atau sangat besar sekali untuk dilakukan perubahan terhadap isu dimaksud. Terus yang kedua, faktor yang kedua adalah spesifik. Usulan perubahan ini sangat spesifik karena berhubungan dengan tugas dan fungsi subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan 1B. Dan secara transformasi, ketika perubahan ini terjadi, maka akan sangat berguna dan akan sangat bermanfaat bagi subbagian lainnya. Dan secara keseluruhan Biro Hukum dan Kementerian secara skala besar dapat memanfaatkan perubahan ini. Faktor yang berikutnya yaitu relevan, sangat relevan yang tadi sesuai dengan tugas dan fungsi di Biro Hukum, dan saat ini memang menjadi kebutuhan utama di Biro Hukum. Yang berikutnya adalah inovatif. Nah, bahwa ini ketika disajikan, perubahannya disajikan dalam bentuk sistem informasi penyusunan peraturan perundang-undangan, ini sangat inovatif karena saat ini belum ada hal yang serupa yang ada. Dan fakta berikutnya itu dapat diimplementasikan dalam waktu 2 bulan, di mana masa diklat pengawas ini sangat dimungkinkan untuk direalisasikan. Namun kemudian karena tingkat kerumitan dari penyusunan sistem informasi dimaksud, saya berikan nilai 28 dari 30 bobot yang ada di metode ASTRID. Ya, kembali kami sampaikan bahwa kalau melihat dari alur ini, bahwa administrasi yang ada sangatlah penting. Kita ketahui bahwa pembentukan peraturan ada tahapannya, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, hingga penyebarluasan. Ditambah lagi dengan 2 kegiatan utama, itu pengkajian dan evaluasi, baik di awal maupun di akhir proses penyusunan. Yang outputnya adalah draft, naskah akademis, naskah kajian, background paper, daftar inventaris masalah, dan naskah-naskah korespondensi seperti nota dinas dan surat menyurat yang sangat dinamis dalam penyusunannya, sehingga ketika itu dilakukan penertiban secara administrasi, maka akan memudahkan kita untuk mengetahui apa latar belakang penyusunan yang dimaksud, dan dapat diketahui arah kebijakan dari penyusunan, dinamika, masukan, tanggapan, catatan. Begitu pula dengan perkembangan dan pengendalian dari peraturan dimaksud dapat dikendalikan. Hal ini juga dapat menjadi fungsi kontrol terhadap kualitas peraturan dimaksud. Yang kalau dalam istilah hukum
sebenarnya dokumen atau berkas penyusunan peraturan itu kita kenal dengan sebutan memori Vantulechte atau MVT. Kenapa ini menjadi penting? Karena peraturan digunakan itu bukan pada saat berlaku atau dimanfaatkan, tapi ketika tidak berlaku dan menjadi masalah hukum, maka peraturan dimaksud masih tetap eksis. Nah, disinilah pentingnya kenapa dokumen itu kita jaga, kita buat secara rapi, secara tertib. Hal ini kaitannya dengan adanya penafsiran dari suatu peraturan perundang-undangan, di mana metodenya salah satu adalah penafsiran secara historis dengan melihat catatan perkembangan penyusunan peraturan perundang-undangan. Ya, kalau kita lihat dari diagram Fishbone untuk penyebab permasalahan utama, ada 5 setidaknya yang kami temukan, yaitu main itu pelaksanaan belum memahami pelaksana belum memahami arti penting dari dokumen pembentukan peraturan perundangan. Terus yang kedua, metode. Selama ini proses administrasi masih dilaksanakan secara manual, sehingga ketika pimpinan baik di biro hukum maupun di pimpinan tertinggi ketika ingin mengetahui suatu peraturan progresnya sampai mana, itu sangat banyak sekali kendala, karena kita harus mengambil berkas di tumpukan berkas yang tempat dan susunannya tidak rapi, dan seringkali terjadi adanya atau terjadinya hilangnya arsip atau berkas dimaksud. Yang ketiga, mesin. Saat ini belum ada sistem yang mendukung untuk dilakukannya penyajian data proses pembentukan secara elektronik. Material, data yang ada tidak lengkap, tercecer, dan tempat arsip yang terbatas. Yang kelima, environment, ini lingkungan. Jadi belum ada sinergitas antara biro hukum dengan Sekdirjen pada saat penyusunan maupun evaluasi peraturan perundang-undangan. Efeknya adalah ketika pengadministrasian dokumen tidak rapi atau tidak tertib, maka akan sulit untuk mengetahui perkembangan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan dimaksud. Ya. Kalau kita lihat dari gambar ini, gambar kanvas untuk inovasi aksi perubahan, ada beberapa hal mulai dari mitra kerja, kegiatan utama, sumber daya, nilai yang ditawarkan, target, risiko, imbalan, akuntabilitas, dan sustainabilitas. Ini sangat dimungkinkan untuk direalisasikan. Kenapa? Mungkin kalau kita lihat di indikator yang sustainabilitas, ini sejalan dengan penerapan pelayanan publik secara digital. Selain itu, karena kepedulian atau perhatian pimpinan terhadap aksi perubahan ini, sehingga aksi ini sudah disetujui oleh pimpinan untuk dapat direalisasikan. Yang terakhir, adanya hubungan saling menguntungkan antara penyedia, yaitu biro hukum dalam hal ini, dan pengguna, yaitu Sekdirjen di lingkungan eselon 1 masing-masing. Bapak-bapak yang saya hormati, adapun identifikasi terhadap stakeholder yang saya lakukan, ada 4 kategori stakeholder: laten, promoters, defender, dan apetik. Promoter yaitu unsur atau stakeholder yang berperan utama dalam menyukseskan adanya sistem ini. Tidak lain adalah Kepala Biro Hukum, Sekdirjen di setiap unit teknis, Kabak Perundang-undangan, Kasubagnya, hingga analis hukum. Dan stakeholder yang laten adalah unsur atau stakeholder yang dia sebenarnya punya kekuatan untuk melakukan perubahan, namun dia tidak terlibat secara langsung di aksi perubahan, yaitu Kasubag TU, Kasubag Advokasi, Kasubag Jaringan Dokumentasi, dan unit teknis. Karena selama ini untuk penginventarisasian peraturan perundangan dilakukan oleh Subag Jaringan Dokumentasi Hukum. Ya, kalau kita lihat berdasarkan analisis SWOT, sebenarnya aksi perubahan ini sangat dimungkinkan dan besar peluangnya. Kenapa? Untuk saat ini belum ada sistem informasi yang menyediakan data mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Yang ketiga, pelaksanaan pekerjaan yang berbasis sistem informasi memberikan ruang yang fleksibel terhadap akses data pembentukan peraturan. Dan perkembangan teknologi yang sangat mendukung akses informasi dan data hampir tanpa batas untuk saat ini.
Untuk mengendalikan pekerjaan atau realisasi dari aksi perubahan ini, Bapak-Bapak yang saya hormati, aksi ini nanti akan direalisasikan dengan menggunakan anggaran DIPA dari Biro Hukum yang dilakukan secara kontraktual dengan target 2 bulan, 60 hari kalender. Dan faktor keberhasilannya bahwa tren pelayanan publik digital untuk memberikan kecepatan respon saat ini sangat ditunggu atau dinantikan. Yang kedua, kebutuhan fleksibilitas akses dan kebutuhan penyimpanan dan akses data. Untuk tahapannya sendiri dari pembentukan sistem informasi ini, ada beberapa tahapan yang sudah saya lakukan paralel ketika mulai diklat dilaksanakan. Yang pertama, saya merevisi anggaran yang ada, yang tadinya belum ada, kemudian kita revisi untuk disediakan anggaran pembentukan aplikasi atau sistem informasi. Yang kedua, pembentukan tim penataan peraturan perundangan. Ini dalam rangka membentuk tim efektif yang anggotanya dari Biro Hukum, dari unsur teknis, Sekdirjen, dan Kementerian Hukum dan HAM selaku pihak yang melakukan harmonisasi selama ini terhadap peraturan kementerian kita. Dan yang ketiga adalah revisi Permen 21 tentang tata cara pembentukan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang saat ini sedang dilakukan revisi. Dan di sana kami juga sudah mencantumkan salah satu norma bahwa dalam rangka pengendalian, pembentukan dan evaluasi itu dapat dilaksanakan melalui sistem informasi. Ketiganya sudah kami lakukan yang di atas. Berikutnya nanti setelah itu akan membuat time schedule, koordinasi dengan stakeholder, Kumham, dan yang teknis terkait, koordinasi dengan tim teknis, tim efektif ini juga sudah dilakukan, pengolahan data, analisa, penyusunan dokumen, bagian alur pembentukan perundang-undangan. Nah, paralel kemarin kami sudah menyiapkan alur di sistem informasi, bagaimana setiap tahapan itu dilakukan dan bagaimana proses penyajian dan penyimpanan data dimaksud. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Harapannya aksi perubahan ini dapat menjadi solusi berbagai masalah, karena dengan adanya administrasi yang rapi, tertib, maka beberapa masalah yang tadi dikemukakan di awal, mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan hingga pengundangan, masalah itu dapat diatasi. Karena dalam sistem informasi dimaksud nanti akan disediakan beberapa daftar isian yang menjawab kebutuhan kita. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak yang telah membimbing saya dalam rencana aksi ini. Semoga rencana aksi ini bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wassalamualaikum.